Selamat datang di Siniar Mudahnya Berkomentar. Halo para pengomentar, ya masih bersama aku Helmi, masih di Siniar Mudahnya Berkomentar ya. Oke, kali ini aku pengen lebih santai sih sebenarnya ngomongnya. Soalnya kayaknya beberapa siniar yang lalu tuh aku kelihatannya kayak terburu-buru yang ya ini koreksiku ya. Yang awalnya tuh kayak masih bingung-bingung, terus habis itu udah mulai ngomong tapi kecepetan gara-gara takut, ya kan? Takut kosong, takut apa ya, takut terlalu lama jedanya. Jadi aku pengen mencoba untuk belajar biar lebih enak buat didengar, ya buat media belajar aja. Yang penting kan dicoba dulu, hasilnya mah nanti kan berproses. Wede, percaya proses. Oke. Jadi aku sebenarnya hari ini tuh pengen bahas soal apa ya, soal medsos sih, soal media sosial beserta netizennya. Ada kadang tuh bukannya apa-apa ya, cuman tuh aku kadang bingung aja sama kelakuan warga internet, apa, netizen plus 62. Maksudku kayak aku nggak tahu sih, kayaknya ini juga berlaku di apa negara-negara lain juga. Kayak enggak lah, kayak banyak banget orang yang sembarangan aja kalau ngomong di sosial media itu, apalagi di komen tuh pakai fake account. Ya Allah, udah nge-hate, ngehina-hina pakai fake account. Ya buat apa? Ya aku nggak tahu ya, mungkin mereka ada sesuatu yang nggak bisa mereka ungkapkan, kan aku nggak tahu, jadi mereka komen aja ya kan. Iya, tapi ya semakin dekat kita sama media sosial, semakin kita tahu betapa mengerikannya bullying di dalam sosial media ya. Terutama hate gitu ya. Gila sih, hate comment tuh kadang tuh aku bingungnya tuh kok bisa gitu loh. Maksudku apa dasarnya dia nge-hate tuh kadang nggak ada, cuma nge-hate aja, kayak apa gitu, kayak goblok atau tolol gitu. Apa faedahnya, maksudku gitu loh. Lagi pula ya, kayak ya memang aku juga kalau ngelihat sosial media, terus ngelihat kayak influencer atau content creator atau yang lainnya tuh berbuat aneh-aneh tuh kayak anjir, goblok lah. Kayak aku tetap memaki, aku nggak bilang aku nggak maki-maki, tetap, tapi kan nggak perlu sampai diketik gitu loh. Maksudku buat apa gitu loh, apa faedahnya? Mereka juga nggak bakal ngerespon gitu loh. Maksudku kebanyakan dari mereka ya, mungkin ada beberapa yang ngerespon dari mereka, tapi maksudku buat apa gitu loh. Kalau misalnya itu bukan kritik atau saran yang membangun tuh buat apa? Kayak aku tuh masih bingung buat apa mereka nge-hate gitu loh tanpa alasan, tau gak sih? Kayak aku tuh bingung aja gitu loh. Ya refleksnya tuh cuma sampai di mulut. Kalau aku nggak tahu. Maksudnya apa yang didapatkan uh, dari memaki-maki orang lain di kolom komentar gitu loh, maksudku. Kepuasan atau apa, atau nggak bisa ngeluapin emosi di dunia nyata, jadi kayak gitu buat apa gitu loh. Dan ya dari banyak kasus ya, mereka yang nge-hate, mereka yang mungkin nggak nge-hate aja, mungkin ada yang seksual harassment atau pelecehan seksual lewat sosial media pakai fake account dan lain-lain. Ya mereka nggak benar-benar orang yang berani di dunia nyata gitu loh, maksudku. Kebanyakan kayak gitu. Maksudku ya nggak usah. Kalau misalnya gini ya, aku sendiri juga bukan orang yang pemberani buat ngata-ngatain orang gitu loh. Aku cuma memaki,
kan banyak ya makian untuk tanda bahwa kita akrab sama teman kita. Ya udah, itu sampai batasan itu aja. Ngerti batas gitu loh, ngerti posisi di mana harus ngomong kayak gini, di mana harus ngomong sopan. Maksudku kan kita diajari untuk berkomunikasi dengan baik. Kita kan paham, ya nggak sih? Kita kan paham cara berkomunikasi dengan baik gitu loh. Aku nggak apa ya? eh, aku nggak mempermasalahkan sih sebenarnya, nggak mempermasalahkan apakah dia sekolah atau enggak, dia berpendidikan atau enggak. Menurutku, walaupun orang nggak sekolah, ya, kalau misalnya emang dia tahu, dia banyak bergaul sama orang, dia belajar bergaul, dia diajari bergaul orang-orang tuanya, ya nggak harus dari orang tua, banyak hal lah, bisa dari luar. Dia ngerti caranya bergaul, dia belajar caranya bergaul dengan baik, dia belajar caranya berkomunikasi dengan baik. Nggak mungkin kayak gitu, percaya aku, percaya. Maksudku nggak apa ya, aneh aja. Maksudku banyak kok orang-orang yang nggak sekolah akhirnya juga jadi sukses. Banyak orang-orang yang nggak sekolah tapi ngerti etika. Daripada yang sekolah, ada juga yang nggak ngerti etika, banyak gitu. Itu kan tergantung kitanya. Terus maksudku ngapain gitu? Ngapain? Kenapa nggak bisa dihadapin dengan positif gitu loh? Dengan oke gitu. Maksudku ya udahlah, kalau misalnya mau maki, ya udah lewat mulut gitu loh. Udah kan punya mulut gitu loh. Buat apa sampai diketik gitu loh, maksudku. Kan ganggu gitu loh, maksudku. Ya udahlah, orang mau ngapain juga terserah. Ya aku nggak gini ya, aku tapi juga nggak melarang, tapi aku cuma intinya aku nggak apa ya, sebenar-benarnya aku nggak melarang mereka mau kayak gitu, tapi aku cuma bertanya-tanya kenapa gitu loh, kenapa. Kalau dari aku sendiri ya ngapain gitu, buang-buang waktu gitu loh, maksudku. Ngapain juga gitu, apa kepuasannya tuh apa yang didapatkan secara eh, apa ya, dampak untuk kita tuh apa gitu loh, maksudku. Nggak ada untungnya juga gitu loh, maksudku. Ya aku menghargai kalau mereka mau berpendapat, itu kebebasan berpendapat. Kalaupun mereka mau maki-maki atau nge-hate ke aku juga, ya udah gitu, itu kan pendapat mereka, ya terserah juga gitu. Tapi kan maksudku, ya ya buat apa gitu loh. Lagi pula yang di komen juga kayaknya nggak peduli deh. Tau gak sih? Yang ada ya, yang ada nih ya, kalau mereka di hate, banyak yang nge-hate. Apalagi ada tuh yang nge-hate sambil nge-share. Ini juga aneh ini, tau gak sih? Ini niatnya nge-hate apa nge-share? Dengan semakin banyak yang hate, semakin banyak yang komen, itu platform media sosial kita tuh nggak mendeteksi apa yang ada di dalam komennya, tapi seberapa banyak yang komen di sana. Jadi kalau kalian nge-hate, kamu semua nge-hate, ya itu cuma nambah engagement mereka. Terus juga kalau kalian nge-hate sambil nge-share, orang-orang yang nge-hate sambil nge-share, kenapa coba, maksudku? Tapi terserah lah, itu urusan kalian. Tapi maksudku, kalau kalian semakin nge-hate dan nge-share, ya dia semakin terkenal lah. Dia semakin orang semakin banyak tahu karena kelakuan dia, walaupun itu hal yang salah, tapi dia semakin terkenal gitu loh. Kalian atau kamu yang ngelakuin itu nggak dapat untung apa-apa, dan mereka yang dapat untungnya, mereka dapat cuan, mereka dapat popularitas, walaupun nggak bagus ya popularitasnya, tapi ya nggak usah lah, maksudku. Ngapain buang-buang waktu, tau gak sih? Makin terkenal nanti orangnya gitu loh, maksudku. Kan banyak yang akhirnya makin terkenal gitu loh. Tapi gini, aku juga baca baru-baru ini, apalagi tweetnya Ernest, kayaknya tweetnya apa, Instagramnya aku lupa. Ada yang nge-hate istrinya, dan itu cuma buat caper, cari perhatian aja biar di notice. Maksudku
kan banyak hal yang bisa dilakukan biar kamu ke notice gitu loh. Terutama hal-hal yang membanggakan gitu. Kalau kamu punya karya, kalau kamu bikin prestasi, kamu ngelakuin hal baik, pasti bakal ada yang notice. Percaya sama aku, ada yang notice. Gak mungkin orang yang pasti masyarakat dan orang-orang terkenal akan tahu siapa yang pantas buat di notice, siapa yang pantas buat diangkat gitu loh. Antara kalian buruk-buruk banget ngelakuin hal buruk, atau kalian bagus, minimal bagus lah membuat karya, bikin sesuatu yang menarik, bikin prestasi, pasti dinotis, pasti, entah sama siapapun itu. Maksudnya kan gini loh, ini introspeksi buat kita ya, buat aku sama kamu juga ya. Kayak gini deh analoginya, kita kan bukan kayak anak SD, bukan kayak anak kecil yang kalau misal cowok mau deketin cewek, kan ada tuh masa-masa SD di mana cowok deketin cewek dengan gangguin si cewek gitu. Ya walaupun aku dulu enggak sih, aku ya nanti aku bakal ceritain, tapi aku cupu banget soal cewek lah pokoknya. Maksudku ya kan kalian bukan anak SD atau anak bocah, anak kecil lagi yang mencari perhatian dengan cara mengganggu atau mengusik orang lain gitu loh. Kan ada cara-cara lain yang lebih elegan, kayak ya tadi itu. Misal kalian kan udah dewasa, kamu udah dewasa, kamu kan juga belajar bagaimana caranya cewek atau cowok bisa tertarik sama kita, entah dari prestasi kita, entah dari karya-karya kita, entah dari penampilan kita yang diperbaiki. Gini ya, aku juga gak ganteng-ganteng banget, percayalah, aku juga gak ganteng-ganteng banget, ya biasa-biasa aja lah. Mungkin ada yang bilang jelek juga, tapi maksudku kalau aku bakal merasa lebih pede kalau misalnya aku berpenampilan dengan baik, pakai baju yang rapi ini relatif sih sebenarnya, tapi maksudku ngerti caranya mix and match, belajar caranya ngerawat diri, bersihin badan, terus olahraga kalau cowok-cowok biar badannya kebentuk, atau ya banyak lah, atau kerja, punya uang, pasti akan ada yang notice gitu loh. Ibaratnya tuh pasti bakal ada yang suka sama kamu pada akhirnya. Pasti kamu akan dapat perhatian dari yang kamu caperin gitu. Kalau misalnya caranya elegan, caranya bagus, dan kamu bakal dinotice dengan kesan yang baik juga gitu loh. Kalau kesannya dari awal udah buruk, ya orang males. Mau kamu cuma cari perhatian biar dinotice juga, ya males lah, ngapain maksudku. Yang ada mah ilfeel orang-orang. Kalaupun ibaratnya ceweknya ilfeel, diganggu mulu, suka enggak, ilfeel iya. Kalau menurutku sih kayak gitu, nggak tahu ya kalau cowok-cowok lain. Kayak gitu, kayak bad boy lah, bad boy. Mereka nggak ngisengin cewek-cewek, mereka nggak bikin cewek-cewek ilfeel. Mereka cuma diem, sok cool, ya nggak ada yang cool beneran sih. Tapi maksudku penampilan mereka yang keren gitu loh, kan itu harus dilihat. Walaupun ya mereka mungkin ada buruknya, tapi kan istilah bad boy bisa kita anggap baik kalau kita tahu mana yang harus diambil positifnya, kayak cara berpakaian mereka yang bagus, cara mereka berpenampilan, cara mereka pede di depan orang gitu loh. Iya gak sih? Iya kan? Jadi ya kita kan bukan anak kecil lagi, kamu kan bukan anak kecil lagi. Masa ya mau caper pakai cara kayak gitu terus, kan enggak. Malu lah, sama umur anjir, ya nggak sih? Kan gitu, ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya kamu dinotis sama orang-orang besar, dinotis sama orang banyak, ya kamu bikin karya yang bagus, karyanya diperbagus, terus apa ya, ngelakuin sesuatu yang baik, bikin prestasi, dinotis pasti orang yang awalnya bukan siapa-siapa. Kayak siapa sih, kayak aku juga baru tahu ada Gracia Poli sama Apriliani ya gitu. Ya aku lihat bulu tangkis jarang sih, tapi maksudku aku juga suka bulu tangkis. Aku baru tahu ada Gracia Poli
sama Liliana sama Aprilia, gara-gara mereka berprestasi, banyak yang ngangkat mereka, bahkan banyak yang menggantungkan atau pansos sama mereka biar naik itu. Atau karya banyak orang-orang yang berkarya, karyanya akhirnya bagus. Ada yang karyanya biasa-biasa aja, tapi karena dia benar-benar niat berkarya, dinotis juga. Karena menurutku kalau niatnya baik pasti outputnya juga baik. Kalau inputnya baik, outputnya pasti baik. Kalau inputnya udah nggak baik ya gimana mau outputnya baik gitu loh. Kalaupun kalian dinotis karena keilfilan orang yang kalian caperin, itu cuma bakal bertahan sebentar doang gitu loh. Karena itu bukan kalian cuma pengen biar dinotis aja. Just be you gitu loh ya. Nah, jadi diri kalian aja, ngelakuin apa gitu loh. Tapi selain itu ada banyak sih sebenarnya sih. Kalau di medsos tuh ada yang orang-orang gampang yang ke-trigger, gampang marah-marah. Aku nggak tahu deh kenapa orang-orang gampang marah-marah di sosmed. Maksudku ngapain gitu, kayak kenapa marah-marah, coba habis-habisin waktu doang anjir marah-marah. Ya jadi gitulah intinya lah. Apa sih tadi aku lupa. Tadi aku dipanggil sepupuku, dia mau ngambil kartu apotik buat beliin obat eyangku. Ya gitu. Jadi tadi aku lupa kan bahasnya sampai mana. Tadi aku berhentiin dulu recordnya. Ya apa tadi sampai mana sih? Ini tadi yang kenapa sih orang-orang serius-serius banget tadi di sosial media. Ya maksudku ada sih hal-hal yang harus diseriusi, tapi nggak semua hal gitu loh maksudku. Kenapa ada orang gampang marah, gampang ke-trigger? Terus ada yang jadi SJW tuh, banyak kan SJW ya. Kenapa ya maksudku ya? Kayak mereka akan bertanggung jawab akan apapun aja gitu. Kenapa ya? Kayak rasa tanggung jawabnya tuh besar untuk membuat dunia jauh lebih baik gitu. Ya mungkin aku nggak cocok jadi SJW. Aku orang yang cuek, kayak ya udahlah, orang mau bikin apa juga. Maksudku kalau orangnya dekat sama aku atau temanku atau keluargaku atau ada ikatan apa gitu, ya aku peduli, ya aku bakalan. Tapi kan ya kalau orang nggak kenal ngapain anjir, maksudku capek banget. Apalagi membela orang yang bahkan orangnya juga nggak ingin dibela gitu, ngapain? Aneh banget. Aneh anjir, kenapa kayak gitu ya? Ya gitulah. Terus ya aku mau ngomongin soal ini. Aku jadi ingat. Aku mau ngomongin soal orang yang serius banget gitu, kayak orang ngerasa paling bener aja dan terlalu serius aja nanggepin orang lain gitu. Ya bener kan relatif ya, mungkin aku menganggapnya mereka ngerasa paling bener, tapi bisa jadi mereka mungkin ngelakuin hal yang bener, tapi ini kayak lebih ke orang yang dia nanggepin serius banget anjir, beneran. Aku pernah ya punya cerita nih. Aku mau cerita nih. Aku punya cerita nih. Jadi kan gini. Aku pernah tuh lihat di Instagram giveaway sepatu basket dari Aldiles. Iya, dari Aldiles. Kalau nggak salah sih dari Aldiles, kalau nggak lupa. Sepatu basket, ya kan? Giveaway biasa dong. Ini kan apa namanya? Itu loh, apa namanya? Syaratnya tuh harus follow, like, sama komen yang menarik. Kenapa pengen sepatu itu? Ya aku kan iseng ya, sama nge-tag temen ding. Aku iseng ya udah dong, aku komen dong, ya kan? Aku komen. Apa ya? Isinya tuh kayak, ya aku pengen sepatu ini biar bisa main basket gitu. Nah aku lupa tuh waktu itu aku kasih emot atau WKWK atau enggak sama sekali, aku lupa tuh. Tapi aku niatnya bener-bener ngetik itu bener-bener cuma bercanda gitu. Aku mau nyari komennya, tapi nggak tahu, udah ke tenggelam jauh. Nah, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada yang bales komenku. Sebelumnya ada sih temenku
Terus ada yang balas temen, bukan temen, orang nggak tahu dari mana, pokoknya balas aja komenku kayak dia tuh menanggapi dengan serius sekali gitu loh komenanku kayak aku kan nggak ngapa-ngapain ya, kayak ya sebenarnya sih kalau ya intinya ya aku lupa komen penuhnya atau komen aslinya, tapi intinya ya kayak ya kalau misalnya emang niat atau niat emang mau main basket mah latihan aja, nggak usah pakai nunggu sepatu atau gini ya. Intinya kalau mau basket mah gini, nggak usah pakai sepatu pun juga bisa. Kayak dia nyontoin dia kayak aku aja latihan juga nggak pakai sepatu, maaf bukan orang kota gitu lah. Ya maksudku bercanda gitu loh, maksudku itu bercanda. Ya mungkin ada orang yang serius ngomong kayak gitu, tapi itu konteksku bercanda. Apa aku lupa ya ngasih emot ya atau WKWK ya, tapi maksudku kenapa serius banget, kan aku juga nggak merugikan orang lain gitu maksudku. Ya ya tapi ya udahlah, aku menghargai pendapat dia. Mungkin dia ya gini ya, namanya sosial media, komen kita kan susah juga ya membedakan ya, kayak kita ngechat itu kan susah membedakan ya, nggak ada komunikasi yang lebih baik daripada komunikasi secara langsung, face to face, ngobrol secara langsung. Karena kalau kita ngobrol secara langsung, kita tahu ekspresinya kayak gimana, cara ngomongnya kayak gimana, dengan tertawa atau tidak, serius atau enggak, tatapan matanya gimana. Tapi kan kalau kita chat atau komen, kan kita nggak tahu ya. Kalau kita suasana hati lagi nggak baik, ya kamu pasti akan ngalamin. Padahal kamu niatnya bercanda atau kamu niatnya nggak bukan bentak atau nyakitin ngomongannya ya. Ya intinya kayak ya udah ngomong biasa, tapi temenmu atau siapa pacarmu nganggep kamu marah gitu karena mereka suasana hatinya lagi nggak enak, moodnya lagi nggak bagus kan. Ya balik lagi ya, namanya chat kan cuma bisa baca, tergantung perspektif yang baca juga. Kalau yang baca perspektifnya ini aku dimarahin, ya pasti ya kita ngiranya marah pasti. Sama kalau kayak aku atau kamu juga lagi nggak enak, moodnya nggak enak atau gimana, ketakutan, pasti juga mikirnya aduh dimarahin, aduh gimana. Padahal sebenarnya mereka bercanda atau biasa aja ya, aku nggak menyalahkan sih. Mungkin suasana hati dari mas-mas yang komen di komenanku itu lagi nggak baik hatinya, kan bisa jadi ya kan. Mungkin dia lagi ada masalah, terus dia ngelihat komenku kayak apaan sih ini gitu. Kayak aku ini ngereaksi orang-orang yang komen apaan sih ini, harus dibenarkan udah. Ya tapi nggak apa-apa, itu cuma buat cerita aja sih, cuma buat cerita aja. Tapi maksudku ya kenapa terlalu serius gitu loh kan. Ya aku ke masnya, kita ngelihat media sosial, ngelihat YouTube, Instagram, Twitter, TikTok atau dan lain-lain itu kan sebenarnya buat hiburan aja gitu loh. Maksudku ya kalau aku sih dibawa santai aja, mungkin karena aku orangnya cuek ya, jadi kayak ya udahlah. Maksudku itu kebebasan berpendapat juga ya kan, kayak ya udah gitu. Jadi ya udah, maksudku dibawa santai aja dengan positive vibes gitu loh, nggak usah terlalu dibikin negatif gitu loh. Kalau apa-apa dibikin negatif tuh bikin sakit kepala, stres, badan jadi sakit, karena stres kan mempengaruhi juga ke kesehatan badan gitu. Aku mau ini juga, mau ngomongin ini. Ada nih orang-orang yang ngerasa yang tadi aku bahas, aku salah, harusnya itu tadi pembahasannya bisa. Orang-orang yang ngerasa paling bener anjir, tau gak sih, kayak mereka tuh ngerasa lebih bener daripada yang profesional gitu, tau gak sih. Inti profesional loh, maksudku profesional. Dan ini bukan sebuah hal yang kayak misalnya film, musik, makanan atau hal yang dinikmati untuk masyarakat. Ya masyarakat berhak untuk berpendapat, entah lagunya jelek atau gimana, tapi kalau hal-hal yang apa ya, yang
gimana ya aku jelasinnya ya. Kalau aku ya gini ya, aku nggak masalah. Misal aku bikin film, kan aku ada di bidang film juga ya. Aku nggak masalah kalau misalnya ada yang komen jelek atau kurang atau gimana di hasil ya. Hasilnya kurang nih, hasilnya gini. Aku nggak masalah. Aku akan menerima. Oh berarti aku harus benerin ini. Tapi kalau kalian tahu kayak yang kita bikin video terus kayaknya kurang ini deh, musiknya kayak kurang ini deh, tapi kita tanyain kurang apa, kurang deh pokoknya, itu kan ngeselin gitu loh maksudku. Ya kasih deh, maksudnya kalau kalian mau komen di proses pembuatannya di dapurnya, ya kalian punya dasar dong kenapa harus ngasih kayak gitu, harus gini gitu loh maksudku. Ya bukannya marah tapi kan kesel aja, kayak kalian ngerjain sesuatu, kamu ngerjain sesuatu, aku ngerjain sesuatu, tiba-tiba kayaknya ini nggak gini deh. Lah terus gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya kayaknya nggak, bukan gini. Ya kan kesel orang juga, siapa yang nggak kesel capek-capek ngerjain sesuatu, bikin sesuatu, tiba-tiba di komen kayak gitu, aneh banget. Terus ada juga ini, aku pernah ini aneh banget. Aku pernah ngeliat video TikTok soal vaksin. Nah katanya itu kan, aku nggak tahu ini isu atau emang iya ya, aku kurang tahu. Katanya mengandung zat yang haram. Nah di dalam Islam itu kan zat-zat haram nggak bisa dong pasti untuk dikonsumsi. Tapi MUI udah menetapkan bahwa itu boleh digunakan gitu loh. Ada loh yang komen, MUI menyesatkan, MUI gini, kiamat sudah dekat. Maksudku kan MUI udah profesional di bidang itu gitu loh. Mereka kan belajar agama mungkin dari kecil, bahkan mungkin ada yang dari kecil mereka pesantren, ada yang dokter, bahkan profesor gitu di bidang agama. Terus tiba-tiba ada orang entah dari mana komen MUI menyesatkan tanpa dasar. Maksudku kan gini ya, sabar aku. Maksudku kan gini, MUI bukannya aku melebih-lebihkan atau aku pro atau ya pro ke MUI, tapi maksudku kan ya mereka kan profesional, mereka udah belajar bertahun-tahun bahkan mungkin untuk bisa menetapkan ini halal haram, ini boleh enggak. Mereka kan pertanggungjawabannya bukan cuma ke orang-orang tapi kan ke Tuhan mereka juga gitu loh, ke agama gitu loh. Nggak mungkin main-main, aku yakin nggak mungkin main-main. Ya Allah, ya itu kan ada juga yang dari kalangan ulama gitu ya kan ya, pasti banyak pertimbangannya, nggak cuma sekedar ini ada zat haram nggak bisa ini kita pakai, enggak. Mereka pasti, aku yakin mereka pasti udah memikirkan banyak hal, entah itu kepentingan orang banyak, entah situasinya yang mungkin lagi darurat, mereka pasti mempertimbangkan kok. Mereka nggak asal-asalan. Dan gini loh, kalaupun ya, ini setauku dan kan ilmuku, setauku dari ilmuku yang belum banyak atau masih sedikit ini ya. Setauku kalau mereka menetapkan sesuatu dan itu ternyata salah, ya itu dosa mereka gitu loh. Itu dosa karena mereka imam kita hanya makmum yang mengikuti. Ya kita nggak berdosa akan itu gitu loh, karena kita nggak tahu yang sebenar-benarnya kayak gimana. Ya mereka mungkin juga ada kurangnya, tapi kan mereka lebih mendalami itu. Sedangkan kita kan orang awam, ya udah kita manut sama imamnya. Masa kayak misal nih ya, misal lagi sholat ya kan, terus makmum kita, terus ini imamnya salah, kan pasti diingetin apa, subhanallah atau Allahu Akbar, subhanallah kayaknya. Kok aku jadi lupa ya. Ya Allah
aku kurang beriman. Ya tapi maksudku kan diingatkan, bukannya dimaki-maki, Pak itu salah Pak, harusnya tuh yang benar gini gini gini. Ya kan enggak, itu kan imam, maksudku gitu loh. Jadi ya itu tuh ranahnya udah terlalu jauh untuk apa ya, untuk orang-orang ini tuh mengomentari sesuatu gitu loh, karena itu bukan ilmunya. Kalau sesuatu orang ngomong tanpa ilmu, hasilnya bakal jadi bencana juga gitu loh. Takutnya nanti ada orang-orang yang kehasut, malah nggak jadi vaksin. Nanti makin susah Indonesia selesai pandeminya, makin pusing pemerintah, nanti disalahin lagi pemerintah, orang-orang yang miskin disalahin, nggak pakai masker disalahin, padahal merekanya kayak gitu loh maksudku. Hormatilah orang lain gitu loh di media sosial. Media sosial itu juga tempat berkomunikasi, kayak 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 kita berkomunikasi di dunia nyata, harus ada sopan santunnya gitu maksudku. Ada tata keramanya gitu maksudku. Ada apa ya, apa saja tuh unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya ya itu gitu loh. Dan jangan terlalu serius lah kadang kalau menanggapi apa namanya, bukan info sih, menanggapi apa-apa yang ada di sosial media atau di internet. Kadang tuh niatnya tuh apa, tapi kita yang terlalu serius, jadi kita yang stres, kita marah-marah. Ya ada beberapa hal kayak info-info yang harus di baca dengan teliti, harus dilihat dengan kritis biar kita tahu itu hoax atau bukan. Tapi kan selain itu ya kebanyakan kan hiburan di sosial media tuh, buat senang-senang aja. Kalau aku ya itu buat senang-senang aja, jadi nggak usah terlalu serius lah nanggepin apa-apa. Nanti apa ya, nanti pusing sendiri, capek gitu loh. Kadang tuh mungkin apa yang dilakuin orang-orang tuh bukan benar-benar berniat untuk melakukan hal buruk gitu loh, karena kitanya aja yang terlalu berpikir negatif, kitanya aja yang terlalu berprasangka buruk, jadinya kita nganggapnya itu buruk terus gitu loh. Kalau apa-apa dilihatnya dengan kacamata keburukan, ya semuanya bakal jadi buruk. Kalau apa-apa dilihat dari kacamata yang positif, dari kacamata kebaikan, ya pasti bakal jadi baik. Pasti seburuk-buruknya orang pasti bakal ada baiknya, dan sebaik-baiknya orang juga bakal ada buruknya gitu. Itulah maksudku. Lagi pula kita kan nggak kayak aku sendiri kan, aku nggak dirugikan secara materi atau secara fisik. Beda ya kalau mental, aku nggak bisa bilang mental karena motor kenceng banget, masuk nggak ya suaranya? Maksudku kayak kalau mental tuh, aduh, aku takut nih nanti diserang. Tapi maksudku kayak gini, mungkin aku bersyukur jadi orang yang cuek karena itu membantu untuk membuatku tetap sehat mungkin ya secara mental. Kayaknya sih masih sehat. Kayak apa ya, kalau kita, ya aku gini, kalau kita terlalu memikirkan apa yang buruk di sosial media atau hal-hal negatif yang ada di sosial media, ya kita bakal pusing sendiri, kita bakal terganggu sendiri, kita bakal capek sendiri secara mental gitu maksudku. Ya aku nggak tahu sih tekanan yang sebesar apa tekanan orang-orang yang terkenal, public figure, influencer, tapi maksudku ya pada akhirnya kita harus belajar buat tidak mendengarkan atau tidak melihat hal-hal itu gitu loh, kayak komen-komen buruk atau hate, nggak ngapain gitu, cuek aja. Dan gini, kayak aku percaya nih ada banyak orang yang bilang bahwa ketersinggungan itu kita yang ambil, bukan orang lain yang kasih. Ya emang kalau kita mau tersinggung ya pasti bakal tersinggung, tapi kalau kita ya biasa aja ya nggak bakal tersinggung. Kalau kita tahu bahwa enggak kok, niatnya nggak menyinggung, bahkan ada yang niatnya menyinggung tapi kita berpikirnya positif, enggak dia cuma bercanda tuh, ya pasti positif, keluarnya bakal positif gitu loh, bakal apa ya, membuat kita mengawet-awetkan mental kita, apa ya, bukan
merawat mental kita biar nggak sakit gitu loh, karena ketersinggungan atau karena sakit hati. Nanti sampainya ke ke organ-organ lainnya, kita jadi sakit, kita entah ada yang mungkin self harm, ada yang punya pikiran bunuh diri ya. Tapi BTW, kalau kalian punya teman-teman yang self harm atau punya pikiran buat bunuh diri, kalian temenin mereka ya, guys. Temenin mereka. Jangan dikucilin, jangan anggap sepele lah hal-hal kayak gitu. Ya mungkin dulu aku juga menganggap hal-hal sepele kayak gitu, tapi kalian mungkin jadi satu orang yang bakal bisa jadi penyelamat mereka kalau kalian mau nemenin. Ya tapi aku bakal bahas itu lain kali lah. Aku juga ada beberapa pengalaman. Ya maksudku, ya kita mencoba untuk merawat mental kita dengan berpikir positif aja, dengan santai gitu. Gitu ya kan? Ya itu aja sih sebenarnya, lebih santai aja nanggepin apa-apa yang ada di sosial media, karena kadang kitanya aja yang terlalu berprasangka buruk, kitanya aja yang terlalu negative thinking, sampai akhirnya kita nggak bisa membedakan mana yang bercanda, mana yang serius, mana yang benar-benar nyakitin, mana yang ya cuma bercanda aja, cuma pengen mencairkan suasana gitu. Sebenarnya ya masih banyak yang pengen aku bahas, banyak banget soal sosial media, tapi aku takutnya ini kepanjangan dan nanti kamu semua nih bosen dengerinnya para pengomentar ya. Jadi mungkin sampai sini aja. Mungkin next time kita bakal bahas lebih banyak lagi soal sosial media atau soal keresahan lainnya lah ya. Jadi ya gitu sih, takutnya capek nanti panjang-panjang. Aku juga kadang capek karena aku juga belum bagus dalam nge-podcast gitu. Aku sadar diri bahwa aku belum sebaik itu untuk men-storytelling atau berbicara di podcast untuk sepanjang 1 jam lebih. Aku belum baik. Jadi terima kasih buat yang udah betah dengerin sampai detik ini, sampai habis. Dan jadi gampang kan berkomentar? Terima kasih.